Pemirsa, hingga saat ini selebgram Rachel Fenya masih diperiksa oleh polisi. Tak hanya Rachel, kekasih dan manajer Rachel Fenya juga diperiksa. Rachel Fenya tiba di Mapolda Metro Jaya pada siang tadi. Polisi mengklarifikasi dugaan kaburnya Rachel dari karantina sepulangnya dari Amerika Serikat. Rachel diberitakan kabur setelah menjalani karantina selama 3 hari di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta. Rachel kabur dengan dibantu oknum TNI yang bertugas di Wisma Atlet. Selain Rachel, kekasih Rachel, Salim Nauderer, dan manajernya Maulida Herunisa juga diperiksa oleh polisi. Dan untuk melihat bagaimana perkembangan pemeriksaan Rachel Fenya, kita kembali bergabung dengan rekan Nadia Valeri langsung dari Polda Metro Jaya. Valeri, apakah pemeriksaan hingga saat ini masih berlangsung? Ya, Davi dan juga pemirsa, saat ini pemeriksaan terhadap selebgram RV alias Rachel Fenya masih berlangsung di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, di mana tadi Rachel Fenya baru tiba sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, sehingga saat ini juga kami masih menunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan dan juga apa saja materi pemeriksaan ataupun pertanyaan yang ditanyakan penyidik terkait dengan dugaan kaburnya Rachel Fenya dari kewajiban untuk menjalani karantina kesehatan untuk warga negara Indonesia yang baru saja pulang bepergian dari luar negeri. Adapun kasus ini sebelumnya memang mencuat usai seorang warganet mengunggah di media sosial yang menyebutkan bahwa Rachel Fenya hanya mengikuti karantina selama 3 hari di RSDC Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Di mana ada 2 pelanggaran di sini. Yang pertama, Rachel Fenya mengikuti karantina dengan durasi yang tidak sesuai ketetapan yang berlaku, yakni 8 hari. Kemudian juga Rachel Fenya menjalani karantina di RSDC Wisma Atlet, yang mana sebetulnya karantina di RSDC Wisma Atlet ini hanya diperuntukkan bagi beberapa kategori saja dan tidak untuk WNI yang baru saja bepergian ke luar negeri dengan tujuan untuk berlibur ataupun melakukan pekerjaan. Adapun tadi memang Rachel Fenya bungkam ketika tiba di Polda Metro Jaya dan tidak menyebutkan keterangan apapun terkait dengan kasus yang saat ini menjeratnya. Namun sebelumnya Rachel Fenya telah melakukan wawancara yang diunggah pada salah satu akun media sosial, yang mana Rachel mengakui dan membenarkan bahwa dirinya memang tidak mengikuti kewajiban karantina usai kepulangannya dari Amerika Serikat pada 17 September 2021 lalu. Dan juga tadi Rachel Fenya didampingi oleh kekasihnya dan juga manajernya, di mana keduanya juga hari ini akan dimintai keterangan oleh penyidik dikarenakan keduanya juga diduga memiliki keterlibatan dari insiden ataupun peristiwa kaburnya Rachel Fenya dari kewajiban karantina saat tiba di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Ya, kembali ke studio, Davi. Baik, terima kasih Nadia Valeri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, apakah Rachel layak dihukum atas perbuatannya dan apa dampaknya bagi masyarakat? Kita akan bahas bersama anggota Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Erlina Burhan. Selamat sore, Dr. Erlina. Selamat sore. Dokter, kita lihat ini pemeriksaan terhadap Rachel Fenya masih berlangsung. Yang ingin kami soroti adalah bagaimana kemudian dampaknya dari apa yang dilakukan oleh Rachel Fenya ini terhadap masyarakat, khususnya kaitannya dengan karantina kesehatan, dokter. Ya, jadi memang menurut saya ini memprihatinkan ya, karena memang karantina itu sudah merupakan suatu aturan yang mesti kita patuhi. Saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua pada saat varian Delta yang kita tahu masih di India, lalu kemudian kita merasa tidak mungkin masuk ke Indonesia, tapi akhirnya justru terjadi lonjakan yang kedua, lonjakan kasus atau gelombang kedua itu umumnya adalah sebagian besar varian Delta. Nah, artinya apa? Artinya bahwa varian baru ini dibawa masuk melalui pintu masuk baik internasional maupun barangkali yang domestik. Oleh sebab itu saya kira kita semua harus mendukung ketentuan karantina ini yang sebetulnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia juga. Jadi saya merasa sangat prihatin kalau ada selebgram atau public figure sekelas Rachel Fenya ini yang kita tahu pengikutnya, followersnya itu banyak ya. Jadi kalau ternyata dia melanggar ketentuan karantina ini, saya khawatir bahwa
para pengikut ini merasa ini bisa dilakukan. Dan kita tahu kan bahwa followers dari para public figure itu ada yang memang rasional, tapi ada juga yang kadang-kadang tidak rasional. Artinya mengikuti secara membabi buta kebiasaan atau perilaku dari orang yang menjadi idolanya. Ini menurut saya agar menjadi contoh bagi para selebgram lainnya dan para seleb-seleb atau katakanlah public figure untuk lebih berhati-hati, karena kita memang sekarang harus bersama-sama melawan COVID. Jadi jangan sampai ada seseorang public figure yang akan diikuti oleh banyak orang lalu melakukan semua pelanggaran-pelanggaran ini. Padahal seharusnya sebagai public figure akan sangat baik sekali kalau Rachel memberikan contoh pada pengikutnya dan pada masyarakat pada umumnya bahwa karantina itu penting demi menjaga agar penularan bisa kita atasi atau kita stop. Demikian. Baik, dokter, adakah mungkin prosedur kesehatan yang bisa dilakukan khususnya kepada yang bersangkutan? Karena kita tahu yang bersangkutan ini kan tidak mengikuti karantina. Kemudian setelah ia kembali ke Indonesia juga sudah ada bertemu dengan keluarganya dan orang-orang yang lain. Apakah ada potensi penularan di sana? Ya, kita tidak tahu sampai Rachel Fenya ini diperiksa PCR dan demikian juga keluarga atau orang-orang yang berkontak dengan dirinya. Jadi dan kita tahu ya bahwa COVID itu kan ada masa inkubasinya. Jadi kalau seseorang dari luar negeri bisa saja waktu saat dia datang itu negatif. Mungkin itu karena masa inkubasi. Oleh sebab itulah maka pemerintah mengeluarkan aturan karantina diperlukan untuk melihat bahwa memang orang yang datang ini kemudian diketahui aman, ya. Makanya perlu waktu, kalau saya tidak salah 8 harian untuk karantina, memastikan bahwa yang masuk ke Indonesia baik WNA maupun WNI itu setelah masuk ke Indonesia dalam kondisi yang bebas COVID sehingga tidak akan menjadi sumber penularan buat orang yang berkontak dengan dirinya. Baik, ini tentu menjadi catatan khususnya bagi para public figure untuk menjadi contoh ya dalam bidang kesehatan khususnya dalam kekarantinaan ini. Terima kasih Dr. Erlina Burhan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, dokter.